Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang pada pertemuan kali ini. Tema Pancasila sebagai ideologi, saya Febi Zulana Putri sebagai moderator, Akram sebagai narasumber, dan Amalia sebagai natulen. Langsung saja tempat dan waktu saya persilahkan kepada narasumber. Baik, terima kasih. Mungkin langsung di pendahuluan, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi pijakan utama dalam membangun bangsa dan negara. Pancasila terdiri dari dua kata, panca yang berarti lima dan sila yang berarti itu prinsip atau dasar. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang merupakan fondasi dari ideologi ini. Nilai-nilai ini menggambarkan visi, tujuan, dan norma yang harus dihayati oleh setiap warga negara Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Next. Mungkin bisa ke atasan. Konsep ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, dan prinsip yang membentuk landasan pemikiran yang ditindakan dalam suatu masyarakat. Ideologi memiliki beberapa elemen yang penting, meliputi yang pertama, visi dan tujuan. Ideologi menyediakan pandangan tentang keadaan ideal yang dicapai dalam masyarakat. Lalu, nilai dan prinsip. Ideologi mencangkup sekumpulan nilai dan prinsip yang menjadi paduan bagi individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dan bertindak. Lalu keyakinan dan filosofi. Ideologi didasarkan pada keyakinan dan filosofi tertentu mengenai kehidupan manusia, masyarakat, dan hubungan antar individu. Lalu ide dan konsep. Ideologi mengandung serangkaian ide dan konsep yang menggambarkan cara pandang terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Lalu penerapan dan pengaruh. Ideologi tidak hanya merupakan konsep-konsep teoritis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Mungkin bisa next. Perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain. Pancasila sebagai ideologi memiliki ciri khasnya sendiri. Yang pertama, mari kita bandingkan Pancasila dengan beberapa ideologi lainnya yang ada. Yang pertama adalah Pancasila sama komunisme. Pancasila mengutamakan nilai-nilai demokratis, keadilan, dan kebebasan individu. Lalu komunisme mengedepankan pemikiran kolektif atau sumber daya dan penghapusan kelas sosial. Lalu Pancasila versus kapitalisme. Pancasila menghargai prinsip keadilan sosial dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Lalu kapitalisme mementingkan pemikiran pribadi, persaingan pasar bebas, dan keuntungan individual. Lalu Pancasila versus liberalisme. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Liberalisme fokus pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum. Lalu Pancasila versus fundamentalisme. Pancasila mempromosikan toleransi, keberagaman, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Lalu fundamentalisme cenderung menekankan otoritas agama, penolakan terhadap perbedaan, dan interpretasi agama yang kaku. Lalu karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Ideologi memiliki karakteristik khusus yang signifikan bagi suatu negara. Yang pertama, panduan dan landasan. Ideologi menyediakan panduan dan landasan
pemikiran yang menjadi dasar bagi negara dalam memutuskan kebijakan politik, ekonomi, dan budaya. Lalu identitas dan jati diri. Ideologi mencerminkan idealitas nasional dan jati diri suatu negara. Lalu membentuk sistem dan institusi. Ideologi membentuk sistem politik, ekonomi, hukum, dan institusi dalam suatu negara. Persatuan dan kesatuan. Indonesia berperan penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan negara, yaitu ideologi menjadi ikatan dan hubungan keberagaman kelompok masyarakat dalam negara tersebut. Lalu, legitimasi kekuasaan. Ideologi memberikan legitimasi bagi pemerintah dan kekuasaan dalam suatu negara. Lalu, pengaruh pada kehidupan masyarakat. Ideologi memiliki pengaruh yang luas terhadap kehidupan masyarakat dengan cara membentuk pikiran, sikap, nilai, norma, dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, budaya, agama, dan sosial. Next. 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 Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka, yaitu yang pertama inklusif dan mengakomodasi keberagaman. Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman sosial, budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat Indonesia. Lalu, fleksibel dan dapat beradaptasi. Pancasila dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu, dialog dan musyawarah. Pancasila menganut prinsip dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ideologi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan kepentingan semua hak terwakili. Lalu, prinsip terbuka dan harus berkembang. Pancasila terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika zaman. Ideologi ini membuka pintu untuk pemikiran dan kontribusi baru yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Next. Next. Refleksi. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki implikasi yang signifikan dalam masyarakat. Yang pertama, menghargai keberagaman. Ideologi terbuka mendorong kita untuk menghargai dan mengakui keberagaman dalam masyarakat. Lalu yang kedua, dialog dan musyawarah. Ideologi terbuka menekankan kepentingan dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan ini. Lalu, fleksibilitas dan adaptasi. Ideologi terbuka memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Pencarian konsensus. Ideologi terbuka mendorong pencarian konsensus dan mufakat bersama. Lalu, keberlanjutan dan perkembangan. Ideologi terbuka berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan bersama dan menjaga keberlanjutan pembangunan masyarakat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Sesi tanya jawab dibuka. Barangkali ingin menanyakan.
Saya ingin bertanya, Ya, silakan. mengapa penting bagi suatu negara untuk memiliki ideologi sebagai landasan pemikiran dalam membangun masyarakatnya? Langsung dijawab atau bagaimana? Baik, saya langsung jawab. Eh, Penting bagi kita suatu negara untuk memiliki ideologi sebagai landasan pemikiran dalam pembangunan masyarakat, karena kita bisa menciptakan identitas dan jati diri sebagai eh, masyarakat Indonesia. Lalu kita bisa mengarahkan visi dan tujuan kita eh, yang jelas bagi suatu negara. Dan kita juga bisa membentuk sistem dan institusi yang membentuk sistem politik, ekonomi, hukum, dan institusi dalam suatu negara. Dan kita juga bisa menjaga stabilitas politik. Ideologi yang dapat menjadi faktor pengikat yang bisa penting dan menjaga stabilitas politik dalam suatu negara. Lalu kita juga bisa membangun solidaritas dan kehidupan bersama, yaitu seperti membangun kehidupan bersama dalam masyarakat seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Alhamdulillah di pertemuan ini berjalan dengan lancar dan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir. Semoga setelah pertemuan ini kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar biologi itu. Cukup sekian saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.